Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Daviano, NIM F1S1190998. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus saya dalam visualisasi data dan menggunakan aplikasi Tableau. Ya, jadi langsung saja kita mulai. Oke, sebelum mulai, ini adalah beberapa konten yang akan dibahas dalam video kali ini. Pada bagian pertama, kita akan sedikit flashback mengenai apa itu data visualisasi data. Lalu kedua, tools-tools apa saja yang bisa digunakan untuk visualisasi data. Lalu di bagian tiga, ini adalah bagian utamanya, visualisasi data dengan menggunakan aplikasi Tableau, menurut studi kasus yang saya ambil. Dan keempat adalah analisis dari visualisasi data tersebut. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, apa itu visualisasi data. Visualisasi data adalah penyajian informasi secara grafis untuk dua tujuan. Pertama, interpretasi dan konstruksi makna dari data, atau kita sebutnya itu sebagai analisis datanya. Dan kedua, untuk komunikasi antara pemateri dengan audiensnya. Visualisasi adalah alat yang ampuh untuk menemukan dan memahami logika di balik sekumpulan data, serta untuk berbagi interpretasi ini dengan orang lain dari sudut pandang objektif. Jadi sebuah gambar itu bernilai 1000 kata ya. Nah, yang ingin kita komunikasikan ini bisa diwakili lebih baik secara grafis daripada secara verbal. Dan representasinya ini dirancang sesuai dengan prinsip formal untuk visualisasi data yang ada. Dan ya, jadi itu adalah sedikit pengertian mengenai visualisasi data. Bagian kedua, data visualization tools atau software yang digunakan untuk visualisasi data. Dan ya, membangun visualisasi data interaktif ini membutuhkan yang namanya kreativitas. Hampir semua perangkat lunak visualisasi data dituntut untuk bisa mengubah informasi misterius menjadi visualisasi yang hebat. Untuk apa? Untuk mengkomunikasikan intelijen rahasia dalam data kepada audiens target kita. Oke, jadi visualisasi data itu harus intuitif ya bagi pengguna teknis ataupun non-teknisnya untuk mengasumsikan dan menarik wawasan yang signifikan dari data tersebut. Jadi di sini ada beberapa alat visualisasi data terbaik, yaitu di sini ada 3 alat terbaik menurut saya. Tapi karena kita akan menggunakan Tableau, jadi untuk 2 ini nanti saja dulu ya. Mungkin sedikit ya, ini alat-alat visualisasi datanya itu ada Tableau, ada ClickSense, dan ada Power BI. Dan ya, kita lanjut ke bagian 3, bagian yang utama dari video kali ini, yaitu visualisasi data menggunakan Tableau. Oke, apa itu Tableau? Tableau merupakan salah satu alat visualisasi data terbaik dan populer. Jadi ketika ingin kita membuat visualisasi data dari hasil analisa, nah software inilah yang cocok untuk digunakan. Dalam melakukan visualisasi informasi, Tableau memiliki kelebihan, yaitu bentuk grafis dan skema warnanya ini terlihat sangat sederhana. Jadi ini akan lebih memudahkan penggunanya. Oke, ini adalah persiapan yang dilakukan ya sebelum melakukan visualisasi data menggunakan Tableau. Pertama, kita harus download Tableau-nya dulu ya. Jadi di sini Tableau ini ada banyak versi, tapi untuk versi yang sebagai yang kita gunakan ini adalah Tableau versi public. Di sini ada link download Tableau versi publiknya. Nanti di situ akan disuruh membuat akun terlebih dahulu, karena data-data yang disimpan nanti akan terhubung ke Tableau-nya. Oke, jadi anggap saja kita sudah mendownload Tableau. Lalu selanjutnya adalah datanya ya. Nah, di sini saya menggunakan data yang diambil dari World Health Organization atau WHO mengenai perkembangan kasus COVID-19 di seluruh dunia dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Adapun link datanya bisa dilihat di sini atau nanti saya taruh di link deskripsi. Oke, setelah persiapan dilakukan, kita langsung ke prakteknya. Ya, ini adalah di sini ya, bisa dilihat ini adalah tampilan awal dari Tableau. Ya, bisa dilihat di sini sangat sederhana tampilannya. Nah, jadi untuk bagian awal ini ada beberapa poin penting, yaitu di bagian sini, connect ke beberapa file. Jadi Tableau ini bisa langsung mengkonekkan file yang kita ingin visualisasikan langsung di Tableau-nya itu. Misalnya kita punya file Excel, nah langsung saja kita connect ke file Excel-nya, ataupun bertipe .csv, bisa di bagian text file, ataupun versi PDF, dan sebagainya. Oke, kalau menurut data yang saya ambil itu bertipe .csv. Jadi saya mengkonekkannya ke bagian text file. Ya, setelah file itu dikonekkan, nah ini maka halamannya itu akan langsung seperti ini. Bisa dilihat ya pada bagian halaman ini, data-datanya itu langsung dikelompokkan.
Jadi langsung bisa dilihat bagaimana tipe dari data tersebut. Misalnya di sini ada country code, nah, langsung dia bertipe geografi, dan Vietnam country juga bertipe geo, WHO region bertipe char, dan sebagainya. Oke, jadi di sini kita sudah berhasil mengkonekkan data kita ke Tableau-nya. Dan ya, ini adalah langkah selanjutnya untuk membuat dashboard di Tableau. Nah, di Tableau ini kita itu harus membuat beberapa sheet terlebih dahulu. Nah, dari beberapa sheet ini digabungkanlah, dan itulah yang namanya dashboard visualisasi datanya. Jadi untuk dashboard pertama, saya membuat peta dunia mengenai COVID-19-nya ya, penyebaran. Jadi di sini menggunakan Tableau itu mudah, tinggal di drag and drop, tinggal digeser, letakkan, geser, letakkan. Jadi untuk di bagian peta COVID ini, saya geser bagian table country ke bagian kolom, lalu dimasukkan di bagian cumulative case, kasus penyebaran COVID-nya di bagian baris. Setelah digabungkan, langsung bisa kita pilih di bagian show me ini, ada beberapa bentuk visualisasi datanya. Dan kita langsung pilih saja yang di tengah ini, yang gambar peta dunia ini, dan langsung tervisualisasikan seperti ini. Ya, lihat betapa mudahnya menggunakan Tableau. Oke, sheet pertama sudah selesai. Lanjut ke sheet kedua, yaitu mengenai kasus positif. Di sini saya hanya memasukkan bagian ini ya, bagian yang namanya ini cumulative case, sama seperti tadi, tapi hanya cumulative case-nya, dan divisualisasikan dalam bentuk angka yang ini ya, yang ini di bagian sini. Oke, dan ya ini adalah tampilannya, ada sekitar 138 miliar lebih kasus. Lanjut ke sheet ketiga, yaitu ada kasus kematian. Yang ini saya ambil dari cumulative deaths, geser langsung ke sini, dan langsung ditampilkan sama seperti yang tadi ya, di sheet kedua tadi. Oke, sheet kedua dan ketiga sudah. Lalu di bagian sheet keempat, ini saya coba ambil di yang namanya kasus positif harian. Di sini saya memasukkan, karena harian ya, kayak saya memasukkan yang namanya date report, yang ini ya, tipe data yang ini, date report, di bagian kolom, lalu di bagian barisnya saya masukkan ini, jumlah kasus positifnya. Jadi bisa dilihat, visualisasinya ini saya juga menggunakan bagian grafik. Jadi bisa lihat dari tanggal sekian hingga tanggal sekian adalah bagaimana penyebaran kasus positif hariannya. Oke, sheet keempat sudah, lanjut ke sheet kelima. Ini adalah kasus kematian per tahun. Sama seperti tadi, masukkan di bagian date report, lalu masukkan ini atribut new date di bagian kolomnya. Dan grafiknya saya juga menggunakan nih grafik batang ya, grafik batang. Dan ini adalah tampilannya. Dan ya, setelah kelima sheet ini sudah dibuat, kita langsung bisa membuat dashboardnya. Nih di bagian sini, klik dashboardnya. Dan ya, ini adalah tampilan dari dashboard yang saya jadi di Tableau ini. Bisa lihat ya, pertama ini ada judulnya, lalu menampilkan peta dunianya, kasus positifnya, kasus meninggal, kasus kematian, positif harian, dan kematian per tahun. Dan ya, ini adalah bentuk dari dashboard yang telah saya visualisasikan dari data yang ada menggunakan Tableau. Oke, jadi sebenarnya di Tableau itu kita bisa membuat dashboard ini lebih interaktif. Ya, nanti akan saya praktekkan juga. Itu nanti. Oke, setelah visualisasi tadi, kita akan beralih lanjut ke bagian analisis datanya ya. Ini adalah analisis dari hasil visualisasi data yang saya dapatkan. Pertama, data yang dipakai adalah data perkembangan kasus COVID-19 di seluruh dunia dari tahun 2020 sampai 2022. Dan atribut yang dipakai dalam tugas kali ini adalah country, date report, cumulative case, cumulative death, new case, dan new death. Semua atribut saling berhubungan antara satu dan lain sesuai dengan apa yang hendak kita visualisasikan. Jadi, lalu setelah melakukan berbagai visualisasi, dapat dipastikan bahwa visualisasi data memudahkan pemahaman data dari yang sangat sulit dipahami menjadi mudah dipahami hanya dengan melihatnya saja. Dan juga dari data didapatkan bahwa perkembangan pandemi COVID-19 di berbagai negara dari tahun 2020 hingga sekarang sudah mengalami penurunan. Kasus dari tahun 2020 mengalami kenaikan hingga puncaknya ada pada pertengahan tahun 2021 dengan penyebaran Omicron ya, seperti yang kita tahu. Lalu mulai dari pertengahan 2021 hingga 2022 masih mengalami kenaikan tapi agak melambat. Hal ini dikarenakan semua penduduk di dunia rata-rata sedang melakukan vaksinasi. Dan ya, kasus penyebaran COVID pun mulai menurun pada awal tahun 2022. Tapi ya kita tidak boleh lengah juga ya demi mencegah pandemi ini untuk hilang selamanya.
Oke, itu tadi adalah presentasi saya mengenai cara pembuatan dashboard data visualisasi di Tableau. Oke, mungkin agak masih kurang ya. Jadi saya akan coba langsung membuka Tableau-nya dan memperlihatkan sedikit bagaimana visualisasi ini berjalan ya. Oke, ini adalah Tableau-nya. Kita sedikit kembali ke data source-nya untuk melihat ya data-datanya. Lihat ini. Ini adalah datanya, ya bisa dilihat ya, field name, bertipe date, field name country code, bertipe geografi, country juga geografi, dan sebagainya. Jadi sudah langsung ya dikelompokkan. Oke, kita ke sheet 1. Ini saya coba-coba saja kemarin. Langsung ke sheet 1, ini adalah tampilan peta COVID-19 di seluruh dunianya. Saya lihat jika kita mengarahkan kursor ke negara mana akan ditunjukkan berapa jumlah cumulative case-nya. Lanjut ke yang kedua, sheet kedua, kasus positif. Sheet ketiga, kasus kematian, meninggal dunia. Lalu positif harian, ini. Lalu kematian per tahun, ini. Jadi untuk masing-masing visualisasi ini ada di bagian ini ya, show me. Nah, bisa dilihat ya, bisa dipilih. Oke, sudah semua sheet kita buat. Lalu di bagian dashboard ya, di bagian ini seharusnya. Nah, ini adalah dashboard-nya. Dashboard yang sudah saya buat. Jadi untuk membuat dashboard ini lebih interaktif, itu ada yang namanya fungsi action ya, fungsi action di bagian filter. Jadi pada bagian ini dashboard, kita pilih bagian action, lalu add action, lalu di bagian filter. Dan ya di bagian ininya, di bagian run action ini kita pilih menu select. Oke. Lalu klik OK dan oke. Ya, ini sebenarnya sudah saya tambahkan ya, tapi ya tidak apa-apa sekali lagi. Oke. Jadi kita akan coba tes. Ya, ini adalah dashboard mengenai penyebaran kasus COVID-19 di seluruh dunia. Bisa dilihat ini adalah petanya. Ya, jadi jika kita mengarahkan kursor kita di peta-peta ini, maka akan ditampilkan ya seperti yang sudah saya coba tadi. Lalu ini adalah kasus positif di seluruh dunianya. Kasus positif, kasus meninggal, positif harian, dan kematian per tahun di seluruh dunia. Jadi apa yang interaktifnya? Nah, interaktifnya ini adalah, misalnya kita klik di bagian China. Maka, nih kita lihat di bagian sini. Saya klik di bagian China. Dan ya, maka tampilannya akan berubah. Seperti ini. Jika di bagian Rusia, juga berubah. Nih, sesuai tanggal ya. Tuh. Lalu misalnya di Indonesia. Berubah ya. Nih, misalnya bagian Australia, tuh berubah. Bagian Indonesia, berubah. Oke, itu tadi adalah sedikit demo mengenai dashboard kasus COVID-19 di seluruh dunia menggunakan Tableau. Oke, mengenai analisis tadi ya sama seperti yang saya bilang ya pada PPT tadi, bahwa ya yang sudah saya jelaskan ya, pandemi COVID itu dari tahun 2020 itu mengalami kenaikan, namun pada hingga sekarang sudah mengalami penurunan. Oke, jadi saya rasa sudah cukup ya mengenai presentasi saya mengenai data visualisasi menggunakan Tableau. Oke, jadi ini adalah akhir videonya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada yang telah menonton video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.